Hai semua, dengan aku Josie Marlan. Hari ini aku mau bahas tentang kuliah seni mau jadi apa sih? Pernah gak sih kalian itu dapat pertanyaan, kamu ambil jurusan kuliah seni mau jadi apa? Bukannya kuliah seni cuma gambar-gambar doang, pasti suram lah masa depannya. Alah, kuliah cuma gambar-gambar doang, gak ada gregetnya. Pasti pernah dong dapat pertanyaan kayak gitu. Setiap orang, apalagi kalau orang tua gitu, menentang, karena mereka punya keinginan yang terbaik untuk anaknya. Sayangnya terkadang karena rasa cinta yang begitu besar, mereka terkesan memaksakan kehendaknya mereka sendiri. Kayak gitu salah gak sih? Enggak kan? Karena mereka pikir apa yang mereka pilih itu terbaik untuk kita, sesuai dengan potensi kita, padahal yang tahu itu diri kita sendiri. That's true, seperti itu. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran sama perspektifnya mereka yang lama? Kayak yang pertama itu ada orang tua tuh minim informasi. Pada tahun mereka kuliah itu sekitar tahun 1990-an, jurusan tersebut tuh belum terlalu populer dan pekerja di bidang tersebut itu dicap setengah pengangguran. Praktek pekerjaan di dunia seni itu anggapannya mereka masih bisa belajar secara otodidak gitu. Terus yang kedua, penampilannya nyentrik. Kalau dilihat dari si bisnismen itu kan rapi ya, sedangkan anak seni itu pergi ke kampus cuma pakai kaos terus celana jeans sobek-sobek kayak gitu kan, bikin orang tua gitu was-was gitu kan, anaknya nanti takut salah pergaulan karena ngeliat dari si penampilan nyentrik itu. Terus yang ketiga ada kuliah untuk formalitas. Kuliah itu nggak harus sesuai passion kok, penting kan bisa langsung kerja. Jadi minimal punya gelar lah dari jurusan-jurusan aman atau mainstream supaya nantinya gampang diterima kerja di berbagai tempat, misal kayak akuntansi gitu kan. Pasti semua orang tuh butuh akuntansi. Tapi pernah gak sih berpikir kalau misalnya tuh yang kita pakai ini seni, yang kita tinggalin itu seni. Terus selanjutnya perkara gender. Ini paling sering nih, kamu kok cewek ngambil IT sih? Oh enggak, kamu kok cewek ngambil seni rupa sih? Ada lagi, kamu cewek ngapain ngambil seni patung? Kayak gitu kan bikin kita jadi kayak malas gitu kan lanjutin ke pendidikan perguruan tinggi. Tapi jangan salah, karena zaman sekarang itu sudah dihuni oleh mama muda dan papa muda, jadi kita punya perspektif baru dari mereka, seperti kayak memperluas wawasan. Perluas wawasan itu kayak kemarin demo, mereka menggunakan seni mereka itu untuk mengkritik para elit kan. Doa itu berkomunitas. Karena kita ikut komunitas, pasti kita juga punya jalur buat menyebarluaskan hasil karya kita sehingga bisa menjadikan itu duit. Kita nggak perlu minta lagi sama orang tua karena kita tuh sudah punya jalur. Mereka punya klien karena kita juga bisa mengerjakan itu, jadi mereka bisa menghibahkan gitu kliennya ke kita, terus klien jadi kenal kita dapat duit karena mereka menggunakan jasa kita gitu. Terus yang selanjutnya tuh kayak berlatih bisnis ya, karena kita sudah mengikuti komunitas ya, terus kita udah dapat klien. Nah gitu tuh kita bisa belajar skill dari public relation ya, nanti kita bisa menargetkan pasar, taksir harga, mengembangkannya itu menjadi bisnis. Misal ini yang paling aku sebel banget kadang, stereotip. Yang pertama itu ada kuliah desain cuman bisa gambar doang. Gak gitu, itu cuma di awal kuliah aja. Aku tuh paling kaget karena aku pikir kuliah seni itu bisa menghindari matematika, ternyata aku ketemu dengan statistika.
manajemen pasar, tapi nggak apa-apa sih, itu buat nunjang juga, buat nunjang bisnis. Kedua, orang tuh pasti mikir kuliah seni tuh bakal jadi seniman. Ya iya sih, tapi enggak juga kok. Kan ada yang bikin game, ada yang bikin baju, ada yang bikin rumah, terus ada lagi yang bilang kuliah seni tuh kebanyakan begadang, terus habis itu jarang mandi. Ya enggak juga sih, kadang-kadang kalau emang cuman kuliahnya seperti biasa, tugasnya biasa, kan bisa tugasnya dikerjain cepet. Habis gitu yang kalau nggak mandi gitu kan ada lah mungkin beberapa, cuman kan kalau aku pasti aku mandi, sebisa mungkin aku mandi, ngerjain tugasnya juga fleksibel mungkin biar aku tetap bisa mandi. Gak mandi, aduh, buat aku nggak bisa deh. Terus ada lagi yang bilang anak desain itu kaya. Ini nggak bisa dibantah sih, tapi iya, tapi nggak juga. Kenapa? Karena kalau bisa beli sendiri ngapain pinjam? Tapi kalau emang nggak bisa beli, kita kenapa nggak pinjem? Gitu kan enak. Terus ini yang paling banget jebelin. Karena aku kuliah seni, orang menganggap aku bisa semuanya, padahal aku nggak bisa semuanya. Oke, di DKV semua dipelajari ya, tapi kan orang-orang itu pasti punya passion dong. Kalau kalian emang bener mau kuliah seni, aku kasih nih solusinya. Yang pertama itu ngomong baik-baik. Kalau emang kamu yakin, terus jurusan itu tuh pantas kamu pertahanin, terus kamu juga dengar banyak komentar gitu, tetap jaga emosi, tetap bersikap sopan, jangan membantah, jangan ngeluarin kalimat kayak ini aku kok yang jalanin, ya terserah aku dong. Ya gak bisa, bukan gitu cara mainnya kawan. Bikin orang tua tuh makin was-was sama kita. Kedua, kamu jelasin prospek kerja seni dan desain itu kayak gimana. Soalnya kuliah seni itu nggak bisa dianggap remeh, nunjukin passion lo. Rajin-rajin aja ngelihat kamu lagi produktif di meja gambar gitulah. Terus yang kelima, pakai beasiswa biar nggak berat bayar kuliahnya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat.